Seperti nanti mungkin teman-teman bisa lihat ya, di unit ini tuh banyak sekali penggunaan cermin. Kenapa? Karena untuk memberikan kesan yang luas secara psikologis dengan menambahkan cermin di beberapa sisi itu akan memberikan kesan yang lebih lapang. Walaupun sebenarnya secara realnya ruangannya tidak terlalu besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fadli dari A+Plan. Kali ini kita sedang berada di salah satu unit apartemen di Denyutan 1 di Bilangan, Jakarta Selatan. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ini adalah view yang bisa kita lihat dari apartemen ini. Sangat indah bukan? Nah, ini adalah salah satu proyek kita yang baru saja selesai dan rasanya nggak afdol kalau kita nggak ajak teman-teman untuk tahu ada bagian apa aja sih dalam unit apartemen ini. Yuk, saya ajak dari pintu depan ya. Seperti di unit-unit apartemen yang lain, karena keterbatasan space, sehingga untuk penempatan kitchen biasanya memang ditempatkan di sisi yang paling depan. Ini biasanya keterbatasan kita untuk penempatan ini juga dikarenakan sudah given dari developernya itu posisi untuk air bersih dan air kotornya nih di sisi sebelah sini. Jadi tidak banyak pilihan yang bisa kita lakukan karena untuk mengurangi risiko juga ya. Jadi posisi kitchennya di sini, sink dan kompornya juga berdekatan, tidak terlalu jauh terpisah. Kemudian ditambah dengan beberapa kabinet di sisi bawah ini untuk storage, dan di sisi atas juga ada kabinet. Kemudian di sisi sebelah sini untuk menempatkan microwave dan kulkas. Seperti ini posisi kita satukan. Kemudian karena memang ruangannya yang terbatas dan memang ini unitnya studio ya, tipenya studio dengan luasannya kurang lebih sekitar grossnya sekitar 30 meter square. Tidak, pembagi pemisahan ruangan tidak bisa dipisahkan dengan sekat yang masif, tapi lebih ke arah fungsinya jadi lebih membaur ya, jadi lebih blend. Setelah posisi dapur diakhiri dengan posisi kulkas dan posisi microwave, di sini kita langsung ketemu dengan posisi wardrobe-nya. Supaya memberikan kesan yang lebih luas, di kedua pintu wardrobe ini kita berikan cermin. Seperti nanti mungkin teman-teman bisa lihat ya, di unit ini tuh banyak sekali penggunaan cermin. Kenapa? Karena untuk memberikan kesan yang luas secara psikologis dengan menambahkan cermin di beberapa sisi itu akan memberikan kesan yang lebih lapang. Walaupun sebenarnya secara realnya ruangannya tidak terlalu besar. Ini mungkin sedikit saya lihatin dulu ya untuk lemarinya. Untuk wardrobe-nya sendiri ini terdiri dari beberapa bagian ya, beberapa bagian yang istimewa mungkin di sini. Ini ada drawer untuk penyimpanan, kemudian ini ada tempat untuk menyimpan sepatu nih. Jadi kita bisa menyimpan sepatu di sisi sebelah sini. Begitupun di sisi bawahnya juga ada tempat penyimpanan sepatu. Seperti itu. Jadi karena juga ini luasannya tidak besar dan asumsinya yang tinggal juga nggak banyak, jadi memang space lemarinya juga nggak bisa terlalu besar. Di sini untuk gantung, di sana bisa untuk storage, di sini juga storage dan ada rak sepatu juga seperti ini. Oke, kemudian dilanjut lagi, lebih dalam lagi di sini posisinya untuk kasurnya nih. Jadi di sini untuk area tidurnya kebetulan di sini kita pakai ukuran matrasnya 160 kali 2 meter, cukup untuk berdua. Di sini area TV-nya dan untuk mendisplay beberapa pajangan seperti ini. Kemudian di sini juga kita masih bisa dapat beberapa drawer. Di sisi sebelah sana juga ada nightstand yang bisa kita pergunakan untuk storage juga. Di dindingnya semuanya kita menggunakan cermin. Untuk menghalau cahaya matahari dan panas terlalu besar untuk masuk ke dalam unit ini, kita menggunakan horizontal blind yang wooden, jadi kesannya lebih warm. Area untuk kerja sekaligus untuk duduk-duduk santai misalnya gitu ya, sembari kerja sembari kita bisa ngeliat view ke luar juga. Nah ya, ini juga bisa kita adjust juga untuk anglesnya. Misalnya kita nggak pengen terlalu terang, bisa kita atur seperti ini. Itu ya. Oh ya, mungkin satu hal yang agak beda ya di tempat ini itu adalah kita pengennya suasananya itu lebih kayak apa ya, oleh klien kita itu kemarin kliennya minta dong, pengen kesannya kayak nginep di hotel gitu. Kira-kira apa nih yang bisa untuk menegaskan itu? Biasanya di hotel itu dia punya back wall-nya itu agak beda nih. Jadi biasanya kalau di hotel itu back wall-nya itu dia ada semacam entah itu wallpaper atau entah itu mural atau apapun juga. Nah, kalau di sini kita aplikasikan custom wallpaper yang seperti ini nih. Setelah diskusi dengan kliennya, akhirnya dipilih motif yang seperti ini. Jadi kesannya jadi jauh lebih neat dibandingkan hanya sekedar dinding biasa. Itu yang mau kita highlight. Kemudian di sini juga
Untuk mattressnya juga kita cover semuanya dengan fabric, dan ini juga ada storage-nya di sisi dalamnya. Gitu. Oh iya, belum lihat kamar mandinya kan? Yuk, saya liatin. Kamar mandinya sih sebenarnya ini sebagian besar sudah given dari developernya, seperti ini sudah given. Jadi kita hanya menambahkan untuk kabinet di bawah wastafelnya. Kemudian kita nambahkan lagi untuk ada namanya kabinet untuk yang display, dan kita berikan indirect light seperti ini untuk menambah ambience dan penerangan di kamar mandi ini, sehingga kamar mandi ini jauh lebih terang dan jauh lebih nyaman untuk dipergunakan. Itu ya mungkin yang bisa kita sharing untuk project di The Newton 1 ini. Besar harapan apa yang kita share kali ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lain, bahwasanya walaupun dengan keterbatasan space di unit apartemen kita tetap bisa mendapatkan feel yang lebih luas, kita bisa tetap mendapatkan fungsi-fungsi utama yang harus ada dan tetap nyaman. Oke, jangan lupa di like, komen, share, dan di subscribe ke YouTube kita, dan jangan lupa juga untuk follow IG kita di applespan.id. Sampai jumpa di inspirasi project kita yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.